Bukan. Seperti yang digadang-gadangkan orang ini nggak ada itu ya? Oh, nggak tahu itu saya. Tanya saja sama yang menggadang-gadangkan. Nggak, kalau dari ente nggak ada kan? Nggak ada, mana saya bilang saya cari Lubis. Lubis jangan ngumpat, saya bilang. Kan ente yang sampaikan bahwa yang membuat narasi Habib palsu itu bukan ente, tapi semua sumbernya dari Lubis. Betul. Kemudian betul, itu. lupa. Masih ingat, masih ada videonya sama saya. Video minta maaf itu. Ya. Kita yang iya, yang enggak. Cakep, mantap. Saya cuma mohon, ente mau bahas siapapun silahkan, mau Habib siapapun silahkan. Cuma stop nyinyir Habib Muhammad Ridzik bin Hussein bin Syihab. Oh, saya nggak nyinyirin beliau. Mana berani saya nyinyirin beliau? Ente membuat ujaran kebencian. Kalau ente ingin bertabayun, saya ongkosin. Ente ajak siapa teman ente yang mau ente ajak, atau perwakilan dari Polda Banda Aceh, saya yang akan minta. Kalau perlu, saya yang jemput. Saya yang berikan jaminan keamanan untuk ente. Dan saya yang akan menyiapkan fasilitas buat tempat ente istirahat. Kalau nggak yakin boleh ya? Takut berarti jagoan kandang masa. Iya betul. Saya memang sering mengumumkan kalau saya jagoan kandang, nggak berani saya. Ya udah, nanti mungkin saya yang akan silaturahmi ke pos ronda. Insya Allah ditunggu. Bawa Aldo kalau bisa. Aldo dia belum bisa keluar karena dia belum vaksin. Ente kalau dendam sama Aldo Iqbal, wallahi anak sayang sama ente. Demi Allah, anak kasihan ngeliat ente. Baru aneh nggak dendam. Aneh minta klarifikasi ke dia terkait ada beberapa statement dia di publik ketika anak di dalam. Masa anak keluar dia kabur. Gak mau ente klarifikasi. Ente fokus siapa yang nyerang ente, siapa yang menjatuhkan ente. Ya dia. Jangan lari kemana-mana Iqbal. Jangan Bal. Iya. Walaupun ente udah bilang sama ente ini aslinya orang baik. Cuman entah apa yang nyebabin ente kerasukan seperti ini. Ada bukan orang baik. Bukan orang baik. Lihat, sampai ente bilang anak khilaf Habib. Anda baru melihat Habib, Anda baru ketemu Habib. Ya. Kok sekarang begitu keluar begini lah. Aneh waktu itu bilang nggak kalau aneh itu melakukannya atas dasar kesadaran dan nggak menyesal. Aneh bilang nggak di situ. Tapi ujung-ujungnya ente mengatakan menyesal. Ucapan menyesalnya ente ketika anak tanya tidak lain hanya sebatas gengsi. Enggak, gengsi enggak. Kita tanggung jawab. Kalau kita salah kan tanggung jawab. Gitu. Kita tanggung jawab. Dan dari itu dari awal kita ketemu di sana kan dari awal kalau saya sebentar. Kalau misalnya waktu di dalam itu kan saya begitu ketemuan itu kan saya bilang kalau anak bersalah sama itu mana minta maaf. Kalau misalnya anak berdosa kepada Allah, anak minta ampun. Alhamdulillah. Terus berbuat lagi. Terus saya lagi nyimak aja ini Kalau Iqbal ini kan saya perhatikan saya Bal posisinya LPNT itu kemarin LP saya itu masih ngegantung. Kapanpun saya bilang proses itu langsung diproses lagi. Ya. Ente mau buat LP fitnah atas pembawa senjata dan lain sebagainya. Saya buat LP terindikasi ente menyimpan senjata. Polisi tidak bodoh hanya sekedar dengan kalimat seperti itu terus ente dicurigai bawa senjata. Enggak. Tapi di situ menyimpan. Iya. Di situ ada bukti-bukti yang mengarahkan bahwa ente benar-benar menyimpan senjata dengan memamerkan di pinggir. Kalau orang buat LP Bal, apa aja yang bisa diambil dari sudut untuk pembuatan LP akan masuk indikasi. Walaupun sekarang ente sedang bawa pistol mainan, Anda kembali bisa naikkan lagi. Kembali TIG terindikasi bawa atau punya senjata. Serem juga nih. Tapi sekarang posisinya senjata mainan. Nanti ketika menunjukkan bukti, polisi kan akan melihat ini senjata mainan Pak Habib, begitu. Ya. Kesian Bal sama orang-orang yang ada di bawah, yang nonton live ente, mereka nggak tahu apa-apa, akhirnya terprovokasi dengan ujaran-ujaran kebencian yang keluar dari mulut ente. Ya. Yang ujaran kebencian anak seperti apa misalnya yang sekarang terindikasi? Habib Ridzik, anak fokusnya ke Habib Ridzik. Ente untuk apa nyerang Habib Ridzik? Misalnya narasi anak Habib Ridzik apa misalnya? Ente panggil jik, terus kemudian ente enggak, kalau jik enggak. Ente mengatakan terus mungkin enggak, kalau manggil Ridzik enggak boleh. Boleh, ini cara. Cuman sebagai pecinta beliau, ini merasa tersinggung. Aneh sakit hati beliau. Jangankan bulian ente, sama siapapun yang membuli beliau, lepas, nggak penting ngeladenin orang-orang kayak ente untuk beliau. Cuma kami para pecintanya perih hati kami nontonnya. Oh gitu. Begitu dong Iqbal. Siap. Berarti saya nggak boleh lagi misalnya ngontenin Habib Ridzik. Itu hak ente. Cuma kami sebagai pecinta beliau pasti akan
akan menilai dan memperhatikan setiap konten-konten Iqbal. Siap. Begitu. Tapi saya nggak manggil jik-jik lah. Nggak, itu nggak benar itu. Alhamdulillah. Anda perhatikan, Anda pernah nonton. Anda sebenarnya, ya Allah, malu banget masuk ke konten-konten seperti ini. Kenapa Anda buat ultimatum untuk Lubis waktu itu 2 kali 24 jam? Karena itu harga diri saudara Anda. Ketika dia berbuat, misalnya benar indikasi yang disampaikan oleh kalian bahwa Habib Ja'far Shadiq ini menggalang dana ke untuk anak-anak yatim dengan menjual nama Iqbal, jangan ada fitnahan-fitnahan sampai Habib palsu lah dan lain sebagainya. Dia keluar. Ya, makanya Shadiq muncul lah. Itu kan udah selesai kemarin. Shadiq muncul lah. Mana dia? Kita nggak memusuhi dia. Masih dibully juga. Masih dibully juga dalam konten-kontennya. Kalau dia naik, kita selesaikan, ya kan? Selesai dia, boleh ngonten kayak gimana, nggak apa ya, nggak risih kayak sekarang kan? Enggak, maksud saya kita bisa dengan pembahasannya saudara Iqbal. Wallahi, nih sumpah saya, insya Allah dalam waktu dekat saya akan sampai ke kediaman TIJ. Malah Lubis, kalau memang gentle, kasih alamatnya, kasih ke saya. Saya nggak bakal main koyokan, nggak bakal culik seperti prasangka yang disampaikan oleh si Lubis. Kayak banci Lubis cuma berani berkoar-koar di dunia maya. Enggak gitu juga. Kemarin ada yang nyari seperti itu. Siapa? Ada bang. Ada itu di rekaman. Nomor saya masih ada nggak, Iqbal? Nomor saya masih ada. Anda DM WhatsApp Endi udah nggak aktif, checklist 1. Nggak ada lagi nomor itu kan disita kemarin itu. Yang satu. Enggak, nomor yang setelah keluar. Oh, nomor sudah keluar nggak pakai lagi. Nah, nanti di Instagram. Di Instagram nanti. Instagram Anda pun diblok sama Iqbal. Masa diblok? Kan udah dibuka. Tidak ada Instagramnya, Anda cari-cari. _Iqbal.jo. Tapi ada yang nyari Lubis waktu itu ada rekaman CCTV itu. Kalau memang terbukti ada habaib yang melakukan teror seperti itu ke Lubis, saya yang bawa, saya suruh minta maaf dia ke Lubis. Tapi dengan gentle, Lubisnya harus benar-benar keluar. Ini dunia hukum. Kalau memang Lubis merasa dapat ancaman, tinggal buat LP. Kenapa jadi pecundang lari-lari begitu? Seharusnya seperti itu. Tapi kita nggak terbiasa buat LP, nggak terbiasa buat laporan. Kemarin kan ada juga itu yang kasus masalah hukum kita di Cina, bisa nggak? Anda mau tunjukkan sama salah satu kepolisian di Polda, chattingnya di sini, di chat Anda, bahwa Anda memperhatikan dari chatting-chatting live ente di YouTube. Dia bilang itu laporan Habib itu menggantung selama 20 tahun. Kapanpun Habib mau buka lagi, kami dari pihak Polda pasti akan menjembatani kembali memproses urusan ini lagi. Oh ya. Begitu. Jadi yang nggak boleh apa nih? Yang nggak boleh TJ. Yang nggak boleh apanya nih? Nggak TJ yang nggak boleh apa? Yang salah dengan ente. Anda cuma miris satu doang. Imam saya, Habib Muhammad Ridzik bin Husain bin Syihab, jangan ente bawa-bawa. Kalau ente punya permasalahan sama habaib yang lain, selesaikan secara individu. Itu berarti aja. Kalau sama Aldo nggak ada urusan sama ente ya? Bebas, itu urusan ente sama Habib Aldo, sama Habib Bahar, termasuk sama Habib Ja'far, Habib Syekhrel. Fadhol, saya persilahkan, itu urusan ente sama beliau-beliau. Begitu. Makanya kenapa saya dari kemarin pengen naik, ini mengklarifikasi jangan sampai blunder. Habib Ridzik ini ikon para habaib yang ada di Indonesia. Saya miris tadi nonton ada satu Habib nyalahkan Bang Somai, Bang Gerobak Somai, terus mengangkat-angkat nama ente setinggi langit. Wallah miris. Suara saya, mereka nggak tahu, dia nggak tahu jalur ceritanya ini seperti apa. Ya. Jadi ente tahu nggak kenapa Ana sampai ke pembahasan Habib Ridzik? Paham, tahu. Karena wawancara Habib Ridzik. Ya. Ente jangan omelin Habib Ridzik ya, tabayun. Atau cari wartawannya, bukan Habibnya yang dibully. Wartawannya kira-kira siapa waktu itu? Oh, itu nggak tahu, makanya ente datang ke Jakarta. Ana ongkosi, Ana berikan jaminan keamanan, Ana fasilitasi, Ana siapkan tempat istirahat. Kalau Ana sudah waktunya nanti Ana datang. Mau ketemu langsung nanti sama beliau. Kalau Ana ada salah, Ana minta maaf sama beliau. Luar biasa. Insya Allah. Kalau Ana sudah waktunya tiba nanti, Ana yang datang sendiri. Kalau Ana ada salah, Ana nggak segan minta maaf. Makanya kasih contoh juga buat yang lain. Kalau ada yang salah, jangan ini ketika kita ajak diskusi. Jangan marah-marah. Coba. Ente pernah ketemu nggak sama Aldo? Kalau ketemu bilang sama dia, jangan marah-marah. Nggak pernah. Yuk, kita nggak pernah ngobrol. Urusin pondok pesantren, urusin majelis, urusan dunia. Biar dakwahnya nggak dawir yang ente sampaikan. Kan ente
Nah, bagus itu. Mengidentikan Habaib itu dawir sampai kemarin buat LP Nggak semua juga, nggak semua Iya. juga kayak gitu. Itu bahasa-bahasa seperti itu kan ujaran kebencian juga. Betul. Tapi kan nggak semua juga seperti itu. Iya, Bahkan cuman bahasa cucu Nabi datang ke Indonesia kan bukan untuk minta sedekah. enggak, demi Allah saya pribadi enggak sama sekali pengen dimuliain apa segala macam, enggak. Justru tamu-tamu saya yang saya muliakan. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa memuliakan mereka. Dan anak kepingin bener-bener, ya Allah bener-bener pengen banget Bang TIJ ini bisa berubah, buang rasa sakit hati di hati, dendam Nggak apa ada segala sakit hati kan. Dari awal saya sudah bilang sakit hati nggak ada. Nggak ada. Cuman ya seperti narasi si Aldo itu, saya mintakan ke dia untuk naik di live, kita selesaikan. Kalau misalnya saya salah, saya minta maaf sama dia. Saya Tapi kalau dia bisa bener silaturahmi sama partner NTCSNT itu. Ya kita upayakan nanti. Iya, Ya, temuin kita upayakan. Di sini tidak ada musuh di sini. Lawan ada, musuh tidak ada di sini. Kita jangan musuhi. Ana nggak benci sama Lubis, cuman Ana nggak tahu hati mendidih aja. Kalau Habib Rizik itu dinyinyir, dihina, beliau selain guru udah kayak orang tua saya sendiri. Ente nggak akan paham tentang beliau sebelum duduk bareng sama beliau. Kesannya di YouTube, di TV, beliau kesannya radikal. Wallahi saya belum pernah. Ana tahu beliau nggak radikal. Belum Ana pernah tahu beliau melihat akhlak ulama yang lebih lembut dari akhlaknya Habib Rizik. Sampai kalau Kita kan nggak kecil saja kita nggak nyenggol ke sana. Kita nggak nyenggol ke sana. Kita nggak bilang radikal ini itu enggak. Iya, bahasanya kan itu kan lonte, penyampaian saat beliau. Itu kan bukan kata-kata Ana. Itu kan yang tempat beredar gitu. Makanya ini Lubis mau saya ajarin cara bahasanya, nanti ngambek lagi di YouTube. Albi ultimatum, cuma begitu doang. Ya Allah, demi Allah kayak anak kecil. Saya ngelihatnya ketawa, Lubis ngomong begitu, Bang Iqbal. Ente ketawa kalau kita lagi konten kan? Jujur nih, ketawa kan kalau kita konten? Lucu Ketawa banget, kan? lucu banget, bener. Albi ultimatum, tapi nggak nongol-nongol, nggak ketemu-temu. Itu link ada di atas. Ayo masuk Albi ultimatum. Saya lihat, waduh, yang nge-live ada 6 orang. Saya masuk dikeroyok. Aduh. Udah Lubis, buang dendam ente ke semua habaib. Ente punya permasalahan ke satu habib, 1-2 habib. Ente gentle, fokus ke mereka. Tapi kalau mesti nyerang-nyerang ke orang yang bukan menjadi benci nggak sama Lubis? Ente benci nggak sama Lubis? Demi Allah nggak ada sama sekali. Kalau saya melihatnya kemarin kenapa saya nggak lanjutkan buat LP untuk Lubis. Yang pertama, tujuan saya buat LP itu hanya untuk menyetop daripada ujaran-ujaran kebencian ente. Ketika ente sudah masuk, kan semuanya redam, Lubis menghilang. Tapi dia nggak ngaku kalau dia menghilang. Nggak ada YouTube, nggak ada live lagi, jalanan di luar negeri direkamin durasi hitungan menit. Wallah kayak anak saya lagi main karena dia di PO waktu itu, karena dia di PO katanya, DPO muslim ya kan? TIJ aja gentle, jangankan DPO sama polisi, DPO sama umat muslim diladenin sama TIJ. Dan karena tadi dari awal udah bilang, kalau Ana udah bilang dari awal, kalau seandainya ini terjadi, Ana akan bertanggung jawab. Laporkanlah. Laporkan, ini deliknya, Ana bilang waktu itu. Ini deliknya, coba laporkan. Ente lakinya 2 kali, laki-laki. Kalau Lubis, ya, latu-latu. cuma sekali, laki. Lubis laki doang, belum laki-laki. Aldo juga itu, latu-latu. Bang Iqbal, wallah, aneh kalau ngeliat ente begini kangen Bang Iqbal. Aneh pengen bayar utang, nyampe ke tempat ente. Ngopi kita. Siap. Berarti pesan ente ke aneh, jangan bahas Habib Rizik, gitu. Jangan melebar, jangan bahas ke Habib Rizik terkhusus. Terus yang udah fokus, ente lagi buat konten misalnya ke Babe Aldo. Ya gentle aja Babe Aldo. Babe Aldo ketika belum muncul, ya ente terserah upaya ente gimana caranya. Ya Babe Aldo misalnya mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh Babe Aldo. Misalnya beliau menyampaikan ente ditunggangi Habib Syiah. Saya juga pernah mendengar narasi itu. Kalau ente ditunggangi sama Habib Syiah. Siapa Habib Syiah itu? Ente dulu kan deket sama siapa itu? Habib Malang. Ya. Aventador. Ya. Ketika ditelusuri sama habaib, beliau terindikasi Syiah. Wow, beneran? Iya. Oh, Aventador Syiah? Iya. Maka terindikasi Syiah karena dari satu ulama besar di Aceh, di Malang ya, Malang atau di daerah mana tuh di Aventador, yang mengatakan bahwa Malang. beliau ini terindikasi Syiah. Oh, nanti saya akan tanya ke beliau langsung.
Syiah itu takiyah. Ketika di Sunni dia masuk menjadi Sunni, di Muhammadiyah dia masuk menjadi Muhammadiyah, tapi ketika pribadi ibadah dia akan dipakai secara pribadi. Oke. Makanya Berarti sampai ini Aldo saya mengeluarkan nggak boleh. statement. Bentar. Berarti dari ente kan seperti ini. Nanti saya akan tanya sama Aldo sendiri. Apakah karena itu juga kan begitu? Harus muncul dong. Boleh. Masa nggak berani cuma live doang? Iya. Kan gitu sampai bosona aja, nggak usah seperti itu. Biasa aja kali. Babe Aldo wallah orangnya enak deh. Bang, Babe Aldo tuh Makanya. orangnya enak, rahat. Makanya saya kan pelajari dari kata-kata dia, gimana dia menyerang orang. Ngomong, saya kan gitu. Dia fokus. Ente pernah nggak suruh niruin dia waktu di penjara itu? Coba Iya. lu ulangi dulu Babe Aldo kayak gimana? Kan ada itu. Ya makanya Aldo itu sebenarnya kalau naik di kita di sini kita nggak mengedepankan kebencian. Kita ngobrol santuy ya kan. Yang mana yang nggak benar kita luruskan. Kalau ente sedang berbuat narasi, wallah ente kayak orang psikopat. Parah lagi ini. Enggak, kalau lagi buat narasi aneh ngelihatnya kayaknya ente nih kayak, wah jangankan menggibah ulama, anak bayi aja bisa ente caplok kali.